Berapa lama lagi acaranya? Berapa lama lagi acaranya? Sekarang jam masih sekitar 3 jam, 2 jam. 2 jam? 2 jam atau 3 jam. Oh gitu, oke mantap. Kajian gabungan antara API dan Garda Mualaf. Oh mantap Habib. Aduh. What's your head? What's your head? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima. Ya, alhamdulillah. Pasterku. Makin atletis sekarang loh. Makin atletis. Oh ya? Iya. Ada bawa 3 lagi sekarang. Nah, ini kita kedatangan pendapat Islam juga nih Pak salonnya. Alhamdulillah. Tadi kalau Pak Hasil nanya begitu, itu berarti yang memberikan tanda jasa itu nggak adil Pak. Nggak adil. Harusnya kalau begitu Pontius Pilatus juga disanto Pak. Imam Yahudi juga disanto, Yudas juga jadi santo, bahkan iblis juga harus jadi santo Pak. Betul Pak. Itu sih kalau menurut saya hanya tradisi Pak. Ya, tradisi mereka ketika ada orang yang ya dianggap apa istilahnya menjadi tokoh penting dalam kita mereka, walaupun namanya tidak tertulis, mereka berperilaku dengan santo. Santo itu sendiri Pak, itu yang saya tahu. Itu pada masa abad-abad awal itu sebenarnya hanya caranya kerajaan Romawi untuk mengganti dewa-dewa mereka. Sebelumnya kan bangsa Romawi sudah menyembah dewa-dewa, ya itu diganti ketika transformasi oleh Kaisar Konstantin menjadi negara Kristen. Itu satu-satu itu hanya untuk menggantikan dewa-dewa mereka. Itu aja sih Pak. Saya nggak usah komentar banyak kalau yang menusuk lambung Yesus, karena iblis juga jadi santo kalau gitu. Silakan. Ya. Kalau menurut kita, ya, mungkin ya, insya Allah kita punya juga Islam yang cukup paham gitu ya. Melihat akidah orang Kristen itu kan, ya seperti dijelaskan tadi, gampang dipatahkan. Tapi itu kita lihat kan banyak orang Kristen juga yang masih kekeh, dan juga mungkin ada yang orang Kristen yang tiap hari Minggu mungkin juga ke gereja. Gitu. Saya dengar-dengar gitu. Mereka ke gereja itu sebenarnya tujuannya juga tujuan finansial saja. Kayak misalkan katanya ini benar atau enggak? Katanya kalau jamaahnya datang ke situ itu ya ujung-ujungnya dia selama ini bermaksiat banyak-banyak gitu ya, datang ke situ memberikan uang untuk diampuni. Dan juga pendetanya minta tujuannya juga mengambil dana dari jamaahnya. Itu pernah saya dengar begitu, mungkin apakah benar begitu atau bagaimana? Ya, kalau yang Bapak tanya tentang pengampunan dosa, itu datangnya dari itu yang kelihatan itu datang dari kalangan Katolik Pak. Ya, Katolik sebelum tahun 1519, sebelum diprotes oleh Martin Luther, mereka melakukan praktek seperti itu. Di dalam gereja mereka ada bilik yang kecil, isinya bisa 2 orang, satu jemaat satu omongnya. Si jemaat ini bisa mengaku dosa apa aja, dan di dalam bilik itu diampuni dosanya. Ya, bahkan pada zaman itu bisa sampai keluar sertifikat pengampunan dosa. Sertifikatnya bisa dijual gitu. Tapi minum air suci. Jadi kalau ada keluar sertifikat, kan masih butuh duit Pak.
Ya kan? Nah, itu salah satu yang diprotes oleh Martin Luther, sehingga Martin Luther mendirikan gereja Kristen Protestan. Katolik dan Kristen Protestan ini sama-sama disebut Kristen gitu. Ya. Jadi Kristen itu bukan cuma Protestan, tapi Katolik juga Kristen, Ortodok juga Kristen. Dalam bahasa Inggrisnya kita sebut Christianity atau kita Kristiani gitu. Orang Kristen sendiri yang di sini kadang-kadang juga nggak bisa membedakan itu, Pak. Orang Katolik saya tanya, mereka, kamu juga Kristen? Enggak, kalau saya Katolik. Dia nggak tahu, saya cuma baca. Ya, jadi itu. Yang kedua, tadi Bapak apa tanya? Yang kedua tadi apa? Ya, bisnis ya. Hubungannya juga Ya. dengan bisnis saja. Dengan uang ya. Mungkin juga pendeta-pendeta. Ya, ini Pak. Kalau mau jujur-jujuran, gereja itu kalau bisnis. Kalau bahasa lembutnya penginjilan atau pemberitaan berkabar baik. Tapi sebenarnya gereja itu juga kelihatannya berjalan seperti bisnis. Ketika gereja didirikan di suatu daerah, misalnya jemaatnya tidak berkembang atau mungkin perpol hanya seret gitu dan jadi tidak bisa menjalankan operasinya, mereka bisa jual gereja itu, Pak. Jadi gereja itu bukan wakaf gitu. Ya, itu SHM atau pokoknya milik pribadi. Kalau nggak HGB ya SHM. Kalau nggak banyak jemaat, mereka bisa jual pindah ke tempat lain gitu. Itu Pak. Ya, bahkan dulu saya pernah bangun proyek yang ngasih saya proyek itu bukan orang Islam. Dia lama sekolah di Amerika, pulang-pulang jadi orang ateis gitu loh. Dan cerita begitu dia ngajarin saya, ayo kita ke gereja yuk. Loh. Dan jadi boleh dikatakan begitu, tapi biar bagaimanapun kan, ya ini kita tetap harus menghormati ya. Ini adalah agama yang diakui oleh negara Indonesia. Yang mau ngomong aja itu adalah karya mereka gitu Pak. Silakan, kan yang lain. Jadi dia pengakuan dosa, setelah itu dikasih minum air suci, dosanya terhapus. Tapi ada satu dosa yang nggak bisa dihapus, jangan ingin air suci. Ada yang iseng. Ada yang iseng. Itu Silakan, Pak. dosa ampun itu. Bercanda. Ya, terima kasih. Jadi terus terang saya sama Kodoni sama Bang Zuma itu saya udah kenal di YouTube ya. Saya kalau pulang itu sering nyetel Kodoni sama Bang Zuma ini. Saya cuma dalam hati ya Allah, luar biasanya Allah mengirimkan dua orang yang hebat ini. Semoga berkah. Kawan-kawan Jamatul Firdaus ini, saya nggak bisa berdoa aja kok. Cuma kadang saya mikir, kalau Kodoni sama Bang Zuma kan untuk mematahkan orang-orang yang pintar, orang yang berpikir itu kan gampang ya di kota-kota ini. Tapi beberapa termasuk di kampung saya di lereng-lereng Merapi gitu, itu kan mereka takut dengan penginjilan itu dengan apa Pak? Dengan misalnya domba kan mereka prinsip punya menyelamatkan domba-domba yang tersesat dengan domba juga dikasih. Nah itu yang saya tanyakan. Kira-kira untuk mereka-mereka yang di pinggiran itu program Kodoni sama Bang Zuma itu kira-kira apa yang sudah dilakukan gitu? Baik. Kalau yang di Lereng Merapi Pak, itu yang sekarang saya tahu itu rekan kita yang di Yogyakarta. Ada yayasan namanya Mualaf Center Yogyakarta. Mereka yang membina desa-desa binaan di sekitar Lereng Merapi Pak. Bukan Ustaz Salim. Nama pembinanya ya, namanya Mas Amru, saya bagiannya Mas Amru ya. Dia adalah pembina Mualaf Center Yogyakarta. Beliau juga membina umat Islam selain di Lereng Merapi juga di sekitar Gunung Kidul Pak. Ya. Itu memang mau nggak mau kita juga harus membantu mereka, istilahnya bukan hanya membantu menguatkan akidah, tapi juga dengan ekonomi Pak. Ya, karena kalau ekonominya lemah, otomatis nanti jadi mudah lagi digelincirkan. Saya pernah mewawancarai seorang mantan pendeta, ya, daerah operasinya dia itu di Jakarta Gunung Kidul. Yang tadi barusan saya ikuti podcastnya. Nah itu dengan modal satu kambing dia bisa dapat 5 domba. 5 domba itu maksudnya umat Islam. Ya, memang cara mereka begitu Pak. Segala cara mereka pakai. Ya, tidak hanya itu, seperti tadi Pak Zuma juga bilang, di kesehatan juga ada, di pendidikan juga ada. Itu memang sudah dirancang oleh mereka puluhan tahun sebelum sekarang. Sudah dirancang.
Bahkan mereka sudah banyak memberikan himbauan kepada orang tua Kristen supaya memasukkan anak-anaknya ke dalam instansi-instansi pemerintah, termasuk militer. Itu sudah diadakan dari puluhan tahun yang lalu, Pak. Gitu. Saya ada bukunya, judulnya Fakta dan Data, yang menulis Ustadz Lukman dari Dewan Dakwah. Isinya semua tuh fakta-fakta begitu, Pak. Bahkan sampai ada daftar jumlah orang Kristen di instansi mana itu ada semua. Ya itu memang sudah. Kalau sekarang kita yang di kalangan kristologi ini udah rahasia umum Pak yang begitu. Tapi yang tidak tahu itu yang harus kita kasih tahu. Coba ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Silakan. Ini pasti yang nanya nggak dikasih hadiah Pak, pada nggak nanya nih. Oh iya. Harus kasih hadiah nih Pak. Bulan Kopi ya ini masih ada permen. Dioper lagi. Yang sudah nggak usah. Bawa bersama. Yang mau tanya, bagus nih. Nanti habis ini yang penting tolong buka YouTube ya. Tadi namanya Bang Zuma atau ya. Ini sebelum saya aja dulu deh. Boleh Pak. Tadi kan, tapi nanti dijawab berdua ya. Tadi kan Pak Doni mengatakan kita nggak boleh menghina sesembahan mereka, ya, karena nanti berbalik dia menghina sesembahan kita. Kalau kita pikir-pikir kok, menghina sesembahan mereka itu katakanlah Yesus ya, kita nggak boleh menghina. Tapi apa dia yang mereka sendiri bagaimana? Kalau kita lihat Yesus disalib untuk menebus dosa mereka. Ini mirip dengan supaya Tuhan Bapa mengampuni dosa kita, gitu ya. Ini menurut saya penghinaan loh. Seperti larungan kepala kerbau di Laut Selatan, supaya penunggu Laut Selatan tidak murka pada rakyat Jogja misalnya, atau di Gunung Tengger, ya gitu ya. Dulu di Thailand juga ada itu. Jadi sebagai sesembahan atau sesajen, Yesus disamakan dengan kepala kerbau. Itu menurut saya penghinaan. Terus kemudian sebutan domba. Kalau saya bilang Bang Zuma ini macan, apa ya, macan apologetik, Bang Zuma terhina nggak? Tidak ya? Enggak, bagus binatangnya Pak. Karena macan ya? Bagus binatangnya. Bagus ya? Tapi kalau Bang Zuma ini wedus kesasar ya? Wedus kesasar ya? Oke, kita kalau bilang wedus kesasar maksudnya adalah orang selain Kristen. Orang kita ini disebut wedus kesasar. Tapi buat orang Kristen sendiri sebutannya kenapa harus kambing? Ini bukannya ini penghinaannya. Selanjutnya Yesus yang menurut Islam lahir di bawah pohon kurma, malah dibawa ke lahirnya di kandang kambing lagi. Ini ada apa dengan kambing kok? Sebenarnya ini menghina atau bagaimana ini sebenarnya? Ya. Sebetulnya. Kita punya kalimat yang namanya kafir, ya. Kafir itu menurut saya bagus. Kalau dalam bahasa Inggris cover, ya kan? Menutup diri atau tertutup atau dipartisi gitu. Tapi kalau kita mengatakan ke teman kita ya kamu kafir, pasti dia juga tersinggung. Ini aneh juga. Dia lebih senang dibilang non muslim. Padahal muslim itu selamat, non itu tidak. Berarti cakar ya. Ini menurut saya pilihan-pilihan diksi ya, atau pilihan-pilihan mengambil binatang yang menurut saya kambing itu dia binatang bodoh lah menurut saya yang dipakai itu ada maksudnya atau di zaman itu satu kebetulan benar? Enggak Pak. Jadi kalau penyebutan domba itu memang konteksnya bangsa Israel memang mereka memang punya istilahnya apa namanya menggembala domba. Jadi penyebutan domba yang tersesat itu diambil dari konteks
Yesus sebagai gembala menggembala domba-domba. Jadi ini bukan sebenarnya, menurut saya sih bukan penghinaan sebenarnya. Cuma memang mengambil konteks daripada pekerjaan Yesus sebagai pengembala domba. Ya. Terus kemudian kalau mengenai tadi apa masalah apa? Menghina Tuhan mereka sendiri. Kalau saya gini Pak, daripada saya menghina sosok Yesusnya, saya meminjam pandangan bapak-bapak gereja mereka sendiri. Ya, ketika pada abad-abad awal yang menyamakan Yesus dengan putra-putra dewa Jupiter. Karena kan gitu. Bapak gereja mereka sendiri Pak, yang saya tahu ada yang namanya Justin Martyr. Di dalam bukunya dia, The First Apology, menyebutkan bahwa ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus, putra sulung Tuhan yang lahir tanpa persetubuhan badan, guru kita yang disalib dan mati dan bangkit dari ketiga dan dia ke surga, kami mengemukakan, berarti kan Justin Martyr yang ngomong nih, kami mengemukakan tidak ada yang berbeda dengan apa yang kalian orang Romawi hormati sebagai putra-putra Jupiter. Bapak gereja menyamakan Yesus dengan putra-putra Jupiter. Berarti pemahaman Kristen awal itu tidak ada bedanya dengan paganisme Romawi gitu Pak. Ya. Sama seperti tadi ketika Bang Zuma menyebutkan Yohanes pasal 1 ayat 1, saya tidak mengkritisi bahasanya, saya tidak mengkritisi iman mereka Pak. Mereka mau sebut Yesus Tuhan itu hak mereka. Mereka punya hak yang sama dengan kita. Mereka sama-sama diberikan kemerdekaan yang penuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Tetapi yang saya buktikan kepada mereka apa? Di dalam kitab mereka sendiri ada kitab namanya New American Bible menyebutkan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi daripada Helenisme Yunani. Udah cukup buat saya sebenarnya Pak, ketika saya bisa membuktikan dari kalangan mereka sendiri ada adopsi Helenisme Yunani, ada adopsi paganisme Romawi, ada adopsi Platonisme, sudah selesai. Jadi kita tidak perlu menghina sesembahan mereka. Yang kita tunjukkan adalah berdasarkan ilmiah gitu Pak, ada dokumennya gitu. Ketika satu lagi, ketika saya tambahkan ada buku misalnya yang berjudul apa? The World 16 Crucified Savior Christianity Before Christ gitu. Jadi ada juru selamat dunia yang disalib sebelum Yesus. Konsep kekristenan sebelum Yesus gitu Pak. Ada 16 Pak tokoh yang diceritakan disalib, kemudian dia dijadikan Tuhan. Berarti kalau begitu kan Kristen yang ke-17 gitu. Dengan sebelumnya sudah ada yang banyak. Nah, ketika juga saya bisa membuktikan kepada mereka bahwa konsep ketuhanan Kristen itu mengadopsi dari sistem triad atau yang disebut menyembah dewa yang 3 tapi 1 tapi 3, dan dokumennya juga ada. Ya sudah, apalagi kita tidak perlu menyembah sesembahan mereka, kita tidak perlu menertawakan iman mereka. Saya cuma menampilkan bukti-bukti. Di Sumeria ada dewa Anu, Enlil, Ea. Di Persia ada Ahura-Mazda, Mitra, Anahita. Di Babilonia ada Tammuz, Semiramis. Itu semua konsepnya konsep Trinitas Pak, yang sudah ada ribuan tahun sebelum Kristen. Di India ada Brahma, Siwa, Wisnu. Di Mesir ada Osiris, Horus, Isis. Di Eropa ada Matrona, ada Hekate dan sebagainya. Jadi Kristen hanya penerus agama-agama pagan. Dan saya mengemukakannya dengan bukti, dengan dokumen. Jangan berasumsi, kita asumsi Pak. Dengan begitu kan kita tidak menghina sesembahan mereka. Kita hanya mengajak mereka berpikir gitu. Itu aja Pak. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Hasim nih. Kayaknya masih penasaran Pak Hasim misalnya. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Hasim. Di antaranya terkait dengan pernyataan tentang domba itu tadi, gitu ya. Kita disebut sebagai domba yang sesat gitu ya, Bang ya. Ada anjing remah-remah juga itu. Oh iya. Jadi kami yang terjun langsung dengan orang-orang berdebat Kristen, kalau bisa kemudian dihitung berapa jumlah pendebat Kristen yang tujuannya menghina, menista, menghujat, merendahkan Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran, itu
90% berdebat Kristen muncul di sosmed itu tujuannya mau menghina, bukan mau berdebat seperti apologet Islam. Jadi larangan untuk menghina sembahan mereka itu tidak gunakan sebagai seorang muslim. Tapi saya terkadang ada ayat dalam Al-Quran yang saya gunakan, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Seibarat kita ingin meluruskan besi yang bengkok, itu memang perlu tempaan yang kencang. Jadi kalau mereka menghina Allah, kita tidak menghina secara pemuributan, secara perontak, tapi kita kasih kajian isi Bible mereka yang mereka pegang. Semisal kalau kita dikatakan menyembah batu, kan itu mereka sudah didoktrin itu, umat Islam itu yang bawa batu, hajar aswad, menghadap ke sana, mereka Tuhannya adalah kubus, kotak. Maka saya, mohon maaf, selalu mengatakan bahwa masih mending kami kalau Anda tulis seperti itu daripada kalian menyembah batu zakar. Dalil Anda memang pedis kok. Bagaimana? Kolose 2:9, di dalam tubuh Yesus itulah kepenuhan segala keteosan, segala keilahian tubuhnya. Berarti biologisnya, berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki itu teosmu, sembahan semua tuh termasuk di zakar. Batu kan, batu. Menyembah batu kan ya. Dalil di Sabda Rasul 4:11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti identik kalau sekarang ini itu fondasi loh, kawan-kawan. Jadi data-data seperti itulah yang kemudian yang kami gunakan untuk mengkantor hinaan mereka terhadap sembahan kita. Jadi kita nggak bisa kemudian membiarkan mereka menghujat. Kenapa? Karena umat Islam itu banyak juga yang nonton. Mereka kalau menyimak diskusi kita ini, kita melambat, kemudian kita mengalah, kita kemudian santun terhadap orang yang menghujat luar biasa, umat Islam itu kecewa. Umat Islam itu malah lama-lama mereka meninggalkan sholat. Ini kok umat Islam berdebat, dikalah terus. Itu sama seperti mereka. Karena ini kita sudah lihat di kalangan mereka, ada yang mu'alaf gara-gara pendebatnya kalah. Banyak sekali. Banyak sekali. Gara-gara pendebatnya jagoan yang seperti ayam, dikalah dalam bertarung, akhirnya mereka mu'alaf satu keluarga. Banyak yang seperti itu. Kecewa dengan para pendebatnya. Jadi memang kalau udah gini kan tidak mungkin dalam face to face mau hantam-hantaman kayak begitu, tidak mungkin. Karena rata-rata yang datang ke beliau adalah orang yang mau belajar. Tapi yang datang kepada kami adalah orang yang mau menghina, yang mau menghujat, mau menista. Maka senjata kita adalah Bible-nya sendiri. Bible-nya yang akan mempermalukan mereka. Nah, terkait dengan ucapan domba itu, sebenarnya kalau kita ingin luruskan, Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu Bani Yakub, bukan mereka. Makanya sebenarnya mereka ini justru disebut kukuk. Matius 15 nomor 24 kan orang di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus itu disebut kukuk, anjing. Jadi kalau kita luruskan ya sebenarnya mereka salah dengan mengatakan kita ini domba. Mereka itu guguk. Kalau domba itu Bani Israel. Orang Yahudi Bani Israel itu yang disebut domba. Di luar daripada itu disebut anjing. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu, nyamar seperti domba. Maksudnya orang-orang di luar Yahudi yang datang ke Yahudi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yahudi yang membawa kita terjemahan ini. Itulah mereka yang disebut serigala. Jadi kita kena dua kali kok. Dibilang binatang, sesat lagi. Islam dibilang domba kan binatang, kambing kan. Habis itu sesat lagi. Sementara kita hanya menyebutnya kafir. Nah, kenapa istilah kafir ini membuat kuping mereka merah? Karena salah sendiri. Contoh misalnya dalam Matius 5 nomor 22. Sebenarnya bukan kata kafir. Mereka terjemahkan kata bodoh di situ, jahil menjadi kafir. Bahasa Yunani rata-rata harusnya bodoh atau jahil. Diterjemahkan oleh Bible kafir. Jadi jemaah-jemaah ketika membaca bahwa siapa yang mengatakan saudaranya kafir, padahal kan kafir itu bodoh atau jahil, diganti jadi kafir di sini. Jadi kata kafir itu identik dengan sesuatu yang buruk.
Jadi mereka marah kalau disebut kafir, senang kalau disebut non muslim. Wah, senang kali pun kalau bisa tepuk tangan mereka dibilang gitu. Padahal artinya itu tidak selamat, alias celaka. Terus saudara-saudara kita, terus apa lagi tadi? Saya rasa itu aja Bang. Oke. Ada lagi? Silakan ya, tanya. Apa yang saya rasa? 50.000 buat yang sama. Saya mau bertanya, kalau kata Bang Zuma tadi ada gerakan bawah tanah agama lain gitu ya Bang ya, digambarkan seperti sungai yang permukaannya datar tapi bawahnya harusnya keras begitu. Nah, yang saya pertanyakan, ketika memang itu terjadi, jumlah agama kita 50-50 begitu kata Bang Zuma tadi ya. Memang kenapa Bang itu? Walaupun nanti Islam jadi 100% semua, apakah otomatis Indonesia jadi maju gitu? Nah, poin saya adalah jangan-jangan problemnya bukan eksternal agama tapi internal gitu. Tadi Bang Zuma memberikan contoh bank gitu mudah sekali memberikan kredit ke yang sipit-sipit begitu ya Bang. Jangan-jangan itu hanya bank yang melakukan profiling saja, bahwa 10 donatur yang gagal bayar, 8-nya adalah pribumi dan muslim gitu. Itu hanya profiling saja gitu. Kenapa semuanya harus kita lempar ke eksternal? Terima kasih. Baik, jadi itu salah satu tanggapan, itu tidak disalahkan juga, itu pandangan. Tapi kami yang di lapangan itu tahu persis seperti apa program mereka. Jadi kalau misalnya identik dengan yang saudara sampaikan, misalnya ada 10, kemudian ada yang debiturnya macet sampai 8, dan 8 itu muslim semua, itu unsur yang saling terkait. Jadi dari pihak ekonominya, misalnya saya seorang yang memiliki wisata, kemudian di sebelah saya punya wisata juga, tapi mata sipil. Tahu nggak yang datang itu siapa? Lebih banyak ke mereka. Kenapa? Biaya promosi untuk tempat mereka ini jauh lebih tinggi daripada tempat saya. Itu sudah terkait semua. Promosi-promosi yang mereka lakukan kemudian di sekolah-sekolah. Jadi peningkatan daripada apa yang ada pada tempat orang yang jual muslim itu lebih laku. Contoh Alfamart bersama dengan orang jualan garpu-garpu pribumi. Coba, bagaimana trik mereka kemudian? Itu yang saya katakan bahwa saling mendukung satu sama yang lain. Satu sama yang lain itu sudah terkait semuanya, sehingga keadaan kita yang SDM yang memang sudah yang mungkin kita dibawa dari mereka itu semakin membuat keadaan ini semakin runyam. Jadi misi mereka, meskipun mereka tidak mayoritas, tapi target-target mereka itu tercapai. Nah, kemudian saudara mengatakan bagaimana kalau misalnya mereka 100%, maksudnya 100% Islam Indonesia ini atau 100% Kristen? Jadi yang saya tangkap Apokip ini ya, apa itu mengkonversi itu ke muslim gitu. Nah berarti kan tujuannya pasti ingin mengkonversi sebanyak-banyaknya dong gitu. Nah ketika itu sukses besar gitu, Indonesia 100%
Muslim gitu, efek tangible-nya untuk Indonesia juga apa? Iya, baik. Apakah dengan 100% Muslim kita jadi maju, negara maju, negara jadi selain akhirat ya bang, kita kalau akhir saya berkisah gitu. Iya, baik. Jadi gini deh, kenapa kemudian taraf pendidikan di Indonesia ini mungkin ada lebih di bawah lah dibandingkan luar negeri? Itu juga trik mereka untuk mereka mainkan. Jadi pendidikan yang ada di kita itu nilai daripada apa yang ada di yang kita temukan sehari-hari itu tidak jauh lebih baik daripada mereka. Makanya sekolah-sekolah mereka itu lebih intens mendirikan sekolah yang konsentrasinya terhadap disiplin ilmu. Apa tujuannya itu? Untuk mematikan kemudian langkah pergerakan pendidikan umat Islam itu sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Islam seluruhnya seluruh Indonesia, artinya bahwa pemikir-pemikir Islam itu akan muncul. Pemikir-pemikir Islam, orang-orang cendekiawan dari Islam, ilmuwan dari Islam itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena ruang pendidikan lebih terbuka untuk generasi Islam. Tapi sekolah-sekolah yang, mohon maaf, dokumen yang kami temukan, sekolah-sekolah yang levelnya di atas, itu orang-orang Islam itu sulit masuk sana. Itu sulit. Cuman angka kita lebih banyak, sehingga sebisa mungkin lolos mereka semua, baru umat Islam, anak-anak Islam yang dimasukkan. Nah, sehingga yang kita lihat memang di permukaan memang masih orang Indonesia nih, contoh masih orang Indonesia nih. Tapi kebijakan-kebijakan yang muncul itu tidak murni dari otak mereka. Mereka dijadikan sebagai boneka untuk melancarkan pemikir-pemikir di belakang itu sudah bukan kita. Seperti kebijakan-kebijakan yang ada itu pemikir-pemikirnya bukan kita. Jujur aja, seperti di pemerintahan, ada nggak orang yang kemudian tadinya punya pangkat sekarang masih berpengaruh? Itu titipan. Ada dokumentasi yang kemudian kami dapatkan 19 November 1979, kemudian pernah di Makoko itu Ego terkait dengan misi kristenisasi di Indonesia berdasarkan atas keputusan Dewan Gereja. Jadi militer harus dikuasai dari mereka, pendidikan harus dari mereka. Kalau tujuannya untuk memajukan Indonesia, ya kenapa tidak? Masalahnya Islam tidak digusur dari sini. Itu masalahnya. Maka apa yang bisa kami lakukan sebagai apologet Islam? Menghindarkan anak-anak kita dari pemurtadan. Itu aja. Sambil ya pendidikan tetap, ekonomi tetap. Kita boleh berbisnis dengan mereka boleh, tapi dari segi akidah kita harus bertahan. Contoh yang ada baru-baru ini yang kita ingin kunjungi, yang kita diundang sangat heboh kan. Tadinya isinya apa? Isinya hanya untuk bikin tempat rekreasi. Ujung-ujungnya begitu isinya keluar, apa yang mereka bangun? Sekolah teologi, gereja. Semua gedung yang ada di situ itu cerminan daripada miniatur dari Yerusalem. Gimana kira-kira generasi kita? Kalau sudah ada Yerusalem di Indonesia ini, ada Yerusalem ini. Kesana liburan, kesana jadi pegawai kerja, ya mungkin dikasih pekerjaan ringan. Setelah itu ada yang sakit, kasih beasiswa, dikasih sekolah dan seterusnya. Lama-lama dibujuk. Ini tujuan apologet. Kalau misalnya dulu saya pernah berdebat sama internal kita juga. Kalau mereka orang Muslim yang jadi presiden, memang kenapa? Silakan aja. Mungkin dengan orang 01 non Muslim, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak ke Islam, baru umat Islam Indonesia bersatu. Kemungkinan itu. Ya sekarang karena kita mayoritas, kemana-mana hijab, kemana-mana jilbab, kemana-mana pakai kopiah, kemana-mana koko, baju koko maksud saya. Islam di mana-mana, tapi persatuan tidak ada. Tapi kalau kita mereka menguasai, bisa jadi ekonomi mereka kuasai dan semuanya mereka kuasai, bisa jadi dengan begitu umat Islam baru bisa bersatu. Karena sekarang memang mereka memainkan peran yang halus sehingga umat Islam itu tidak menyadari.
Seperti itu. Yang pada intinya, apologet Islam Indonesia bukan ingin merubah semuanya. Apologet Islam Indonesia hanya ingin membangunkan kemudian umat Islam bahwa pada saat kita tertidur, ada yang tidak tidur memikirkan bagaimana generasi Islam bisa jauh dari Islam dan kemudian Indonesia bisa minimal 50% penganut agama non-Islam. Itu misi mereka. Itu misi mereka. Dari pencapaian terkait kemajuan ya mungkin lebih maju. Tapi bagaimana dengan akidah kita umat Islam? Karena perintah dari Al-Quran kita untuk menyeru orang untuk mati dalam keadaan Islam. Kan seperti itu. Dan ini kami lakukan bukan karena kita memulai duluan. Ini hanya bentuk respon dari pergerakan yang mereka lakukan. Anda tahu tidak? Ada tahu tidak? Ada di antara mereka yang keluar dari sekolah hanya untuk bisa bahasa Arab, bisa tafsir, untuk kembali ke Indonesia masuk ke pesantren untuk menggembeng anak-anak yang keluar dari Islam. Anda tahu nggak itu? Anda tahu tidak? Mereka kemudian ke pesantren membawa Injil dalam bahasa Arab tujuan untuk memekatkan. Kalau kita diam, itu sudah terjadi dan orangnya masih hidup. Orang sudah pernah bertemu dengan penghandi, pengaham, pendeta masuk ke pesantren sampai ke dapur. Coba, apa tujuannya? Ya kalau mereka kristenisasi di kalangan mereka sendiri silakan aja, kita tidak larang. Tapi mereka kristenisasi di kalangan umat Islam, itu menyedihkan. Makanya kita harus bertahan, minimal kita memberikan edukasi kepada umat bahwa ini sangat bahaya, jangan dibiarkan. Apalagi Islam itu harus dibiarkan. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada tambahanku. Enggak, saya pengen nanya, Mas pengennya Indonesia Muslim semua atau banyak Kristennya? Saya mau nanya 50-50 ya? Nah, kalau saya sih menurut saya agama sama saja semua. Pluralis. Belajar dari mana Mas? Agama Sama kalian muka saya disensor ya. Yang Mas maksud agama semua sama aja. Ini sama apanya Mas? Oh, panjang nih malam, panjang malam nih. Kayak panjang. Panjang malam nih. Yang Mas bilang semua agama sama itu sama apanya Mas? Konsepnya Tuhannya apakah sama? Konsep keselamatannya apa sama? Konsep peribadatannya apa sama? Yang bagian mana ya? Yang mana? Menurut saya Pakai minum. Ya sudah sering diskusi ini nggak sembuh-sembuh. Tapi siapa tahu bisa membuka wawasan. Oh, iya. Saling membuka wawasan. Silakan. Mas tolong disensor. Kalau nggak disensor nggak bisa all out kok. Nggak bisa all out ya. Coba saya tanya dulu. Menurut saya kok di tahapan tertentu gitu, di semua agama di tahapan tertentu kita harus tanggalkan logik kita gitu. Kita harus berpegang pada faith saja gitu, kepercayaan saja. Makanya kan namanya kepercayaan ya gitu. Nah, kalau di dalam kepercayaan mau berdebat bagaimanapun kok rasanya futile gitu, sia-sia gitu. Karena kalau saya percaya saya ganteng, kok Dendi bisa ini apa karena kan itu saya yang percaya gitu. Pertanyaan saya tadi, Ya, kalau Mas bilang semua agama sama apanya? sama cara berpikirnya. Berpikir apa kok bisa sama? Tuhannya sama nggak Mas? Tuhan orang Kristen sama Tuhan orang Islam sama? Berbeda. Nah, berarti itu nggak sama, ya kan? Iya. Bagaimana bisa bilang semua agama sama kalau Tuhannya aja beda? Tentu
konsep keselamatannya gimana Mas? Mas tahu nggak? Konsep keselamatannya? Konsep keselamatannya maksudnya bagaimana? Kalau di Islam, Mas Muslim ya? Muslim ya? Muslim namanya? Kalau Islam konsep keselamatannya mesti gimana Mas? Orang Islam? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, tapi kalau dia nggak beriman, selamat nggak Mas? Kalau beriman nggak sholat, selamat Pak? Masih ada kemungkinan selamat. Oh, Iya, masih ada kemungkinan selamat. Tapi kalau dia sholat tapi nggak beriman, masuk surga nggak pasti? Enggak. Saya tanya. tapi kan kalau sholat nggak beriman kan kelihatan bodoh ya. Ya, yang penting kan ada imannya. Yang mana yang menjamin surga, iman atau sholat? Iman dong. Nah itu sudah. Kalau Kristen konsep keselamatannya gimana Mas? Bentar kok, kita minta hold sebentar. Ini diskusi sudah sebulan-bulan nih. Takut. Maaf ya. Jadi di surat An-Nasr ayat 2 itu dikatakan bahwa di zaman akhir nanti orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Itu di zaman akhir. Pada saat ayat itu diturunkan oleh Allah, pasti sahabat Rasulullah itu pada bertanya gimana caranya berbondong-bondong ini. Padahal di zaman itu sulitnya minta ampun orang untuk masuk Islam. Ya. Sekarang kita lihat dengan 30 mungkin 40 tahun lebih ya, semenjak tahun 70-an mungkin itu para misionaris bergerak sampai daerah-daerah, sedangkan orang Islam terlena tidak tahu pelajaran ini. Ternyata ada banyak kitab atau apa namanya itu Bible dan teman-temannya itu banyak sekali, dan baru kali ini teman-teman sadar bahwa perlunya apologi Islam sehingga kebuka semua. Dan dampaknya yang tadi Bang Zuma sampaikan, sekolah-sekolah mereka bagus-bagus, wangi-wangi dan lain-lain, sekolah-sekolah Islam kumuh-kumuh dan lain-lain, itu adalah dampak dari semua itu. Nah, dengan menyadari itu lahir apologet ini, menyadarkan banyak orang ternyata dibuka kedoknya ternyata begini. Dan saat ini itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Fakta ini ya, banyak sekali. Lihat di YouTube, YouTube-nya Bang Zuma, YouTube-nya Kodoni, banyak sekali. Jadi kalau saya simpulkan ya, Kodoni ini juga salah satu penyebab lebih cepatnya hari kiamat mungkin. bukan gitu. Kalau hari kiamat itu ditunggu nggak ditunggu sama aja, sama dengan menunggu bahwa besok itu akan ada sholat subuh, ya kan? Kamu mau percepat ya tidak bisa, mau pelambat juga tidak bisa, bahwa besok akan pasti ada sholat subuh. Jadi itu fenomena yang ada sekarang ini. Tapi pertanyaannya Faisal tadi sebenarnya itu sudah dijawab sama, kalau nggak Profesor Hamka ya Muhammad Nasir sudah pernah dijawab. Bagaimana kalau semua orang Indonesia itu Muslim Islam semua? Apakah itu lebih baik? Sudah dijawab, pasti lebih bobrok. Jawabannya pasti lebih bobrok Indonesia. Tahu kenapa? Karena yang kita butuhkan bukan orang Islam, tapi orang mukmin, seperti yang disampaikan Kodoni tadi. Kalau sholat saja nggak ada guna, mendingan orang mukmin, orang beriman, dia akan masuk surga. Jadi kalau kamu membaca orang Islam dari orangnya kayak gini, dan mesti ini tandanya memang belum pernah belajar gimana membandingkan, gimana kalau agama itu sama, ya kan? Ya nggak bisa. Faisal itu ditaruh di sebuah pulau sendirian lalu ditanya kamu ganteng apa jelek, nggak bisa jawab, nggak ada comparisonnya, ya kan? Bahkan ditanya Faisal ini ganteng apa cantik, nggak bisa jawab juga. Nggak ada comparison karena tidak pernah belajar. Coba belajar ini dengan teliti isi kitab itu, lalu pelajari juga dibandingkan dengan Al-Quran.
Kalau nggak pernah belajar pasti sama. Semua sama. Kalau sama ya hari ini kamu Islam sal, besok kamu gantian Kristen, terus Islam kalau di adlock gitu ya, dicentelin di digandungkan di baju. Besoknya gantian Kristen, besoknya Buddha, kan sama ya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini menggambarkan bahwa ketidaktahuan isi dari konsep satu agama itu. Itu menurut saya. Mohon maaf kalau salah, silakan tambahkan. Tapi jangan berpolemik di situ kayak sampai malam nggak selesai. Ini PR saya belum selesai. Saya tidak lama-lama. Ini kalau diskusi di luar boleh. Tapi intinya yang mungkin saya sampaikan adalah tadi saya sempat menyebutkan bahwa Allah SWT sendiri di Quran kan sudah memberikan pernyataan bahwa Allah sendiri bisa membuat semua manusia di bumi ini muslim, bisa dan mudah, ya kan? Tetapi kenapa tidak? Dan itulah tantangan buat kita sebagai orang Islam untuk berdakwah. Tetapi jangan pernah sebut semua agama sama. Ya, kalau Mas sebut semua agama sama, berarti Mas menolak inna dina indallahil Islam. Itu jawaban saya. Kalau mau pikirin gitu. Ya. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Berarti di sisi Allah ada berapa agama, Mas? Satu. Sudah. Jadi kalau ada yang bilang agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam, yang boleh ngomong itu hanya orang yang dari akademisi. Tapi kalau orang Islam, jangan pernah ngomong agama samawi ada Yahudi, Kristen, dan Islam. Orang Islam yang mengenal inna dina indallahil Islam harus ngomong agama samawi cuma Islam. Itu aja. Nanti boleh diskusi selanjutnya boleh. Jadi kita boleh bangga karena kita sejak lahir di Islam. Tapi sebenarnya kita tidak pernah belajar sama sekali. Ini ada orang yang dari lahir Kristen, tetapi dia belajar dalam waktu mungkin 8 tahun. Dia belajar tentang Islam. Ternyata dia mempelajari banyak-banyak kitab ini dari YouTube-nya Pak Dodi, YouTube-nya Bang Zuma. Dia pelajari. Jadi kalau Faisal sekarang umur berapa sih? 30? Ya itu kamu punya pengalaman Islam cuma setahun berulang-ulang 30 kali. Ya kan? Dan ini ada orang Kristen yang punya pengalaman 8 tahun belajar tentang kitabnya dari YouTube Pak Dodi. Kita coba kok minta dia untuk bicara di sini. Ya, boleh Pak. Ya, namanya Wijaya. Silakan Wijaya. Sekaligus dia berkehendak untuk syahadat di malam hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Akhir. Boleh. Apanya? Ya boleh. Oh, oh, syahadatnya di belakang boleh. Oh enggak di sini maksudnya. Silakan. Katanya Wijaya Kristen. Oh bukan. Ateis. Kita main. Kita teman katanya. Kita sudah berapa tahun ateis? Berapa tahun? Awal kuliah sudah menjadi ateis. Sebelum jadi ateis, sebelum ateis apa? Nggak ada. Gak punya agama? Enggak. Oh, gak punya agama. Oke, jadi sekarang kalau menurut Wijaya, agama Islam bagaimana? Logis saja nih. Logis. Ya. Jadi sama nggak dengan agama lain? Ya. Oh enggak, alhamdulillah nih beda. Allah Akbar. Allah Akbar. Baik. Jawab sana. Jadi saya kira Teman saya tuh. Saya tidak sendiri ya. cuma membuat supaya tempat kita ini meriah gitu ya. Pandangan beliau tentang Islam pasti tentu Islam itu lebih mulia dari tempat yang lain. Karena kalau kita lihat di dalam konsep agama di luar Islam, contoh Kristen dalam kitab mereka Wahyu 5:6,
Tuhan mereka itu berbentuk binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Kira-kira sama nggak dengan sembahan Anda? Ya, sama nggak dengan Allah? Tidak sama. Berarti beliau hanya bercanda berburu aja buat teruskan Serius itu mukanya gue. Serius mukanya. Serius. Kalau agama semua sama berarti itu pengakuan terhadap Tuhan mereka orang di luar Islam. Berarti Anda sama saja mengakui Tuhan mereka itu sama dengan Tuhan kita. Berarti bahwa Allah diidentikan dengan binatang bertanduk 7 dan bermata 7 ya. Secara akidah kita sudah murtad. Alhamdulillah teman-teman. Tapi saya rasa ini cuma berdua aja. Saya kira begitu. Lanjut yang proses syahadat mungkin kok. Baik, sarankan dulu ke moderator atau MC. Sudah selesai acaranya sampai di sini atau bagaimana? Ya, baiknya. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya Bang Rudy dan Bang Zuma. Semuanya insya Allah semoga bisa keluar dengan ilmu yang lebih banyak lagi. Nanti kalau saya mau masih diskusi lagi dengan Bang Rudy dan Bang Zuma boleh Bang ya, abis ini boleh. Mas Faisal mungkin kalau ada pertanyaan lagi saya tahu atau orang lain lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Rudy dan Bang Zuma. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi selamat malam, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Di belakang layar katanya. Guruna katanya nggak di sini. Ya, mau di mana? Sadar Pak. Mau sadar di mana? Ya, sebentar Pak. Sebentar. Tambah gemuk aja. Iya. Corona ini nggak jadi Cocok kayaknya susunya nih. Sibuk apa sekarang? nih? Ini biasa dokumentasi. Enggak, aku rekam aja. Sibuk apa sekarang? Baru pulang Dari? Pekanbaru. Oh, sajian di sini belum lihat ya? belum lah. Oh. Oh, yang ini sama was. Iya. Ambil. Masya Allah disambut, mantap sebut emang Star Masterku. Mau lihat. Lagi dilihat ini apa Di ini? sini ada ayat, ada catatan kaki. Wih Allah, keren. Ini Kapolda. Ayat yang akan saya tunjukkan kepada seluruh atau sobat ini adalah yang dianggap satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep tentang Trinitas. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Kenapa dia? Kenapa dia? Kiranya aslinya Oh sebuah gitu. catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan Terima kasih Bapak-bapak. Mohon izin waktunya untuk kembali duduk sebentar karena kita akan menyerahkan plakat kepada Bang Zuma dan Bang Rudy sebagai ucapan terima kasih kami karena sudah berkunjung di Simandung. Salam satu Tuhan. Oh, Masya Allah, keren. Berikut plakat untuk Bang Zuma. Terima kasih Dik. Coba lihat sini Bang Jema. Backgroundnya. Terima kasih Bang Zuma. Kemudian Hemes. Terima kasih banyak. Mau foto ulang karena backgroundnya baru diganti. Oh alah. Satu lagi. Salaman ya Bang. Oke. Terima kasih. Kemudian Kododi. Terima kasih Kododi sudah mampir ke Simandung. Lihat sini kau. Lihat sini Pak Oke, thank you. Sip. Terima kasih banyak. Oke, lihat sini Pak. Oke.
Dari tiga, boleh? Terima kasih sudah berkunjung ya. Kita foto bareng. Wih, Rahim. 3, 2, 1, oke, satu lagi 3, 2, 1, oke. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ada lagi? Beliau sahadat Di dalam. Oh, iya. Semakin banyak saksi, semakin banyak orang Islam yang mengetahui Wijaya Darul Muslim itu jauh lebih baik. Sebenarnya sudah sah menjadi Muslim, tapi dengan banyaknya saksi seperti ini itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena jika ada apa-apa dengan Wijaya, kita semua ini bertanggung jawab atas itu bedanya. Ya, lebih banyak saksi lebih baik. Jadi saran saya boleh di sini aja. Kalau tidak mau disiarkan atau tidak mau dipublikasikan itu mudah. Ya, silakan sini. Ya, oke di sini aja. Kamera ya. Salam Polres. Dalam kamera. Ini pukulan coba. Tapi gini. Ini pendemo, tolong. Jadi gini, boleh direkam. ini nggak ngerekam. Jadi alhamdulillah kalau saudara Wijaya sudah berkenan untuk bersandar di sini, disaksikan oleh teman-teman di sini, kita tetap rekam, tapi untuk dipublikasikannya nanti harus dengan persetujuan Wijaya. Betul. Ya, Wijaya nanti setuju atau tidak setuju nanti kita minta persetujuannya. Oke? Jadi tolong yang pakai handphone jangan live dulu nih. Jangan live ya. Ya, jangan live ya. Jadi tolong dijaga privasi teman kita supaya jangan sampai ada orang yang sudah beriman sama dengan kita tapi malah mendapat kesulitan di belakang gitu. Betul. Ya, jangan sampai ya. Selalu direkam aja tapi jangan sampai dipublikasikan. Baik. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk saudara Wijaya yang mau memeluk Islam. Apakah sudah pernah mendengar dua kalimat syahadat? Sudah tahu artinya? Alhamdulillah. Jadi saudara Wijaya sudah mengetahui dua kalimat syahadat ya. Apakah saudara Wijaya sudah yakin dengan dua kalimat tersebut? Sudah menerima dalam hati? Sudah mau taat dengan dua kalimat tersebut? Sudah mau jujur dengan diri sendiri? Sudah ikhlas? Mau cinta dengan dua kalimat tersebut? Alhamdulillah. Pertama-tama seperti biasa saya akan bertanya kepada Wijaya ya. Apakah Wijaya ini mau memeluk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Alhamdulillah, demikian orang yang ya. Yang kedua, orang tua masih ada? Orang tua tahu? Nggak ada masalah atau menentang? Terserah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah harusnya ya. Kalaupun orang tua menentang, Wijaya boleh menjawab orang tua, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ya. Kenapa saya bertanya ini? Supaya saya minta Wijaya setelah bersahadat bisa menunjukkan kepada orang tuanya, Wijaya sebelum sahadat dan sesudah sahadat ada bedanya. Ya, jadi setelah bersahadat, Wijaya harus bisa membuktikan ke orang tua, Wijaya menjadi anak yang jauh lebih baik. Ya, kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat kepada orang tua, setelah bersahadat Wijaya harus lebih sayang, lebih hormat kepada orang tuanya. Ya, yang ketiga di dalam Islam ada syariat-syariat Islam setelah bersahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu. Ya, apakah Wijaya berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat-syariat tersebut? Baik, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang menghalangi ya Wijaya untuk bersahadat. Bawa KTP enggak?
Kalau boleh pinjam, nanti kita akan buatkan sertifikat untuk pembinaan. Ya. Kan tinggalnya di Surakarta ya. Nanti kita akan carikan guru di Surakarta. Ya, saya pinjam dulu ya. Ya, foto dulu. Nanti supaya kita buatkan sertifikat. Sertifikat itu nanti dibutuhkan untuk merubah keterangan agama di KTP. Ya. Ini kan KTP di sini sangat Kristen. Untuk merubah agama di KTP dibutuhkan sertifikat. Sertifikat muamalah. Ya. Baik, jadi namanya Wijaya Pangestu Prabowo ya. Agama sebelumnya Kristen. Tertulis di KTP-nya Kristen. Menjalankan tidak menjalankan kita nggak tanya ya. Oke, baik kalau begitu kita berseberangan. Wijaya ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu, agak dekat mungkin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya alhamdulillah, takbir takbir takbir. Ketumnya api. Di mana? Nggak di depan? Di sini. Baik, Bos. Baik, seperti biasa kita akan menurut berkahnya dari momen ini kita doakan saudara kita yang baru saja mengucapkan 25 syahadat. Tadi mungkin saya belum dapat infonya kok untuk keluarga Muslim semuanya. Ingin semuanya juga menjadi seorang Muslim. Tentu ya, karena nanti biar berkumpul di surga ya bersama keluarga. Baik, amin. Kita fokus sejenak, mohon kita aminkan bersama. Mohon maaf para semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dan dosa seluruh saudara-saudara kami ya Allah, seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih atas karunia yang Kau berikan kepada kami semua ya Allah, hidayah yang Kau berikan kepada kami ya Allah, terutama saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, di momen yang paling penting ini, di momen yang sakral ini, kami juga memohon kepada Engkau ya Allah, di antara kami, di antara saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau siapapun di antara kita yang orang tuanya, ibu bapaknya, adiknya, ibunya, kakaknya, dan semuanya yang masih dikeraskan hatinya untuk memeluk Islam, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka untuk menerima Islam ya Allah, karena kami rindu di dalam kehidupan yang abadi ya Allah, berkumpul bersama keluarga tercinta yaitu di surga yang telah Engkau janjikan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi kebaikan ya Allah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil hasidin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, kuatkanlah pendirian para pejuang agama-Mu ya Allah, yang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah
kuatkan pendirian mereka ya Allah, jauhkan dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, berikanlah pertolongan Engkau dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, dan juga kaum-kaum hasad, berikut juga kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi wa qulna bismillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita alamatnya bisa mengoperasikan. Jadi saya kirim paket untuk jaga jalan. Lama nanti saya kirim dulu di Surakarta untuk bisa datang ke rumahnya Wijaya atau mana saja pun Wijaya mau, supaya belajar Islam seminggu 2 kali. Ya, 1 kali kunjungan 90, tidak ada yang dibayar. Ya, sampai kalau Wijaya bisa baca Quran. Ya, gitu. Tadi kalau baik, kalau itu kalau ada yang mau ditanyakan jangan sungkan-sungkan. Ya, sekarang mau bertanya kalau sambil jalan belum ya? Oke, baik. Sudah cukup. Alhamdulillah. Saya